Pemirsa, warga Kabupaten Nagan Raya Aceh dikejutkan dengan penemuan batu giok raksasa. Batu giok tersebut memiliki bobot 5.000 ton. Siapa yang menyangka di dalam hutan seperti ini terdapat bongkahan batu giok raksasa seberat 5.000 ton. Batu giok ini ditemukan warga di kawasan hutan Biutong, Kabupaten Nagan Raya Aceh pada 29 Oktober kemarin. Penemuan batu giok ini tidak jauh dari lokasi penemuan giok 20 ton beberapa tahun lalu. Warga melihat pancaran warna kehijauan saat temukan batu giok raksasa ini. Untuk hindari tangan-tangan jahil, petugas Satpol PP setempat memasang himbauan agar bongkahan giok raksasa ini dilarang diambil. Bupati Nagan Raya yang terjun ke lokasi mengatakan akan menggunakan batu giok ini sebagai bahan baku pembangunan Masjid Agung Baitul Allah yang ikonik dan digadang-gadang jadi kebanggaan warga Aceh. Awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang ada masyarakat yang sudah mengambil di atasnya aja, di kulitnya, sehingga ini betul-betul jenis batu giok. Nah, kita berharap batu ini barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh masjid giok ini dengan giok ini luar dalam. Setelah nanti ini diolah untuk kepentingan masjid, baru setelah itu kita pikirkan secara bersama-sama lagi bagaimana pembagian dari pengambilan batu ini untuk kepentingan daerah. Hingga kini, lokasi penemuan batu giok ini masih dijaga ketat oleh Pemkab Nagan Raya. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan dengan adanya bunga bangkai atau Amorphophallus peonifolius yang tumbuh di halaman rumah kontrakan warga. Warga mengira tumbuhan tersebut adalah tunas pisang besar. Beginilah tampak bunga bangkai dengan nama latin Amorphophallus peonifolius, bunga rafflesia yang tumbuh di halaman rumah warga di Jalan Cipinang Jaya Dede, Jatinegara, Jakarta Timur. Bunga langka tersebut dipasangi pagar terlihat tumbuh dengan normal dan berkembang. Sutarmi, pemilik kontrakan, menjelaskan bahwa bunga bangkai tersebut tiba-tiba tumbuh seperti jantung pisang. Dan pemilik ingin cabut, namun diberitahu warga ternyata bunga tersebut adalah bunga langka. Ya tiba-tiba tumbuh aja, bapaknya kan suka bersihin di situ, jadi pikir tumbuhan apa, tadinya nggak suruh nyabut, suruh buang aja, takutnya nanti kalau udah ada daunnya takut ada ulatnya gitu, jadi ya suruh nyabut, tau-tau kayak gitu, ini mekar kayak gitu. Bunga bangkai adalah tumbuhan asli Indonesia yang terkenal memiliki bunga majemuk terbesar di dunia dengan ketinggian bisa mencapai lebih dari 3 meter. Dan biasanya tumbuh di hutan hujan tropis rendah, terutama di daerah Sumatera, dan mekar setiap 4 tahun sekali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI membangun jembatan sepanjang 125 meter yang menghubungkan Desa Iwur dengan 5 desa lainnya. Pembangunan ini menjadi wujud nyata kehadiran Kemhan dan TNI dalam kesejahteraan masyarakat pedalaman Papua. Sudah sejak lama, masyarakat Desa Iwur, termasuk anak-anak yang akan bersekolah, terpaksa menyeberangi sungai lewat jembatan gantung yang tak layak ataupun menggunakan perahu untuk beraktivitas. Apalagi jika hujan deras turun, tentu berbahaya dan mengancam jiwa bagi yang akan melintas. Namun kini, jembatan gantung Yeba Suasembada sepanjang 125 meter yang jadi satu-satunya akses dari kampung Iwur dan 5 kampung lainnya telah berhasil dibangun melalui bantuan Mabes TNI.
Itu kalau setiap hari aktivitas melaksanakan kegiatan ekonomi, pendidikan anak-anak sekolah itu, kemudian pertanian, kesehatan itu sangat terbatas karena sungai ini kalau sudah banjir itu sangat deras arusnya, bahkan membahayakan. Sehingga saat itu Panglima Komando Operasi Swasembada melihat hal ini perlu dibangun untuk sebagai akses dari Kampung Kamioim yang merupakan salah satu atau satu-satunya akses bandara yang ada di Kampung Distrik Iwur. Diharapkan jembatan ini sebagai akses penunjang bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk melintas. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Danjon 751 dan pelaksana-pelaksananya. Terima kasih sudah bangunkan kami jembatan. Jembatan sebagai akses transportasi kami, terutama 5 kampung wilayah selatan, distrik Iwur, dan selamatkan anak-anak sekolah kami. Karena itu, saya mewakili semuanya, ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Abang TNI sudah membangun kita jembatan. Pemirsa, saat ini saya sedang mencoba menyeberangi sungai dengan menggunakan jembatan Yeba Swasembada yang telah diresmikan oleh petugas dari Satuan Tugas Gabungan yang berada di bawah Koop Swasembada, di mana desa ini menghubungkan desa Iwur dengan 5 desa lain yang berada di seberang sana. Dan tentunya dengan dibangunnya jembatan Yeba Swasembada ini tentunya memudahkan akses masyarakat yang akan melakukan mobilitas dan juga melakukan aktivitas. Dan tidak kalah pentingnya, jembatan ini juga membantu akses anak-anak untuk pergi ke sekolah yang biasanya mereka sebelum ada jembatan ini mereka pergi ke sekolah dengan menggunakan perahu dan harus menyeberangi sungai ini. Dan sekarang mereka sudah tidak lagi harus melewati sungai basah-basahan, dan tentunya jembatan Yeba ini tentunya memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tidak hanya menghubungkan 5 kampung lainnya, jembatan gantung Yeba sekaligus membuka akses menuju bandara distrik. Pembangunan ini jadi wujud nyata kehadiran Kemhan dan TNI dalam memperkuat konektivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, TNI dan Kementerian Pertanian berkolaborasi mensukseskan program strategis nasional ketahanan pangan di Merauke, Papua Selatan. Beberapa program telah diluncurkan guna membantu warga lokal dalam meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian. Kodam 24 Mandala Trikora turut serta dalam mensukseskan program swasembada pangan di wilayah Merauke dan sekitarnya di Papua Selatan. Sejumlah pihak telah diajak bekerja sama, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengembalikan fungsi lahan tidur menjadi produktif. Hal ini dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya menciptakan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menjelaskan, secara keseluruhan ketahanan pangan dan energi baru merupakan fokus utama pembangunan di daerahnya, mengingat potensi besar wilayah Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan bagi warga lokal, bantuan dari pemerintah khususnya TNI ini sangat bermanfaat dalam bertani. Saat ini kita masih melakukan pembangunan infrastruktur untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek strategis nasional, dalam hal ini untuk swasembada pangan maupun energi. Di tahun 2025 sedang dibangun infrastrukturnya. Mungkin tahun 2026 baru akan melaksanakan operasinya. Kita bersyukur kepada Presiden karena kita mendapatkan yonder, traktor, kita semua dapat. Karena bersyukur kepada Presiden Prabowo. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya dukungan ini dapat menyajikan sawah modern, infrastruktur vital, serta pusat energi terbarukan yang akan menopang ketahanan pangan sekaligus kedaulatan negara. Dari Merauke, Papua Selatan, Muharlin, iNews melaporkan.